Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi. Baik, jadi ceritanya barangkali berawal dari gempa di Kertasari ya. Kemudian saya diminta oleh Rumah Amal Salman. Saya sudah lama bekerja dengan Rumah Amal Salman untuk membantu dalam penanganan pasca bencana, yaitu membuat tenda-tenda. Kebetulan tenda-tenda ini sudah saya sering kerjakan bersama LPPM ITB, SAPPK ITB, maupun dengan Rumah Amal Salman di beberapa daerah. Nah, kemudian begitu ada gempa di Kertasari, kemudian saya menerjunkan tim mahasiswa untuk membantu membangunkan beberapa shelter bagi para korban. Nah, dari situ kemudian berkembang karena ternyata ada satu masjid, Masjid Al-Hidayah, yang mana masjid tersebut rusak parah karena gempa. Meskipun masjid tersebut sebenarnya usianya belum lama dari gempa sebelumnya. Nah, karena itu kemudian saya diminta untuk membantu mendesain dan juga membangunkan masjid ini. Inisiatifnya memang LPPM ITB, kemudian SAPPK ITB, kemudian saya dapat surat tugas juga dari waktu itu dekannya Ibu Sri Mariati untuk membantu di sana, dan Rumah Amal Salman, karena Rumah Amal Salman yang dari awal terjun ke lapangan. Nah, kemudian saya juga membantu untuk itu dalam mencarikan donatur juga beberapa. Nah, kemudian dari tim arsitektur ITB sendiri, saya terlibat dan satu orang alumni, yaitu Imam Prasetyo yang menjadi asisten arsitek saya. Ya, kebetulan desain masjid ini mencoba menyesuaikan dengan desain sebelumnya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kertasari begitu. Teknologi barangkali tidak terlalu sophisticated ya, karena bentangnya juga hanya 8 meter. Jadi yang penting kita membuat rigid frame saja dari beton. Kemudian teknologi barangkali yang baru di sana adalah pondasi bore pile. Jadi biasanya mereka membuat pondasi istilahnya cakar ayam menurut mereka ya, padahal pondasi telapak begitu. Nah, tapi di sini kita coba membuat pondasi bore pile, di mana di titik-titik kolom itu kita bor dalam kedalaman sekitar 2 meter agar mencengkeram cukup bagus ke dalam tanah. Kemudian di atasnya kita bangun dengan sistem struktur rigid frame saja. Ya, rigid frame beton, kemudian menggunakan struktur atap baja. Itu kira-kira. Baik, kita coba untuk membuat bangunan ini sangat nyaman ya bagi mereka, di mana pencahayaan di siang hari itu juga pencahayaan alami. Kemudian kita juga ingin membuat suasana nuansa di malam hari yang lebih homey begitu ya, dengan penataan lampu yang menurut saya cukup bagus begitu, sehingga kesannya bangunan ini kalau di malam hari begitu atraktif untuk orang bisa datang dan tinggal di sana. Kendala yang dihadapi barangkali terkait dengan inisiasi di awal berlangsung cukup lama begitu, karena kebetulan juga dari Rumah Amal Salman juga mencari donatur. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan begitu. Nah, pada saat itu ketika waktu berlalu sekian lama begitu ya, desain sudah ada, RAB sudah dibuat, tapi donatur belum ada saat itu. Masyarakat sudah membangun dengan inisiatif sendiri. Jadi mereka mengumpulkan bahan bangunan yang lama, kemudian dengan dana swadaya sudah mulai membuat pondasi, kemudian dinding dari bekas-bekas yang lama. Nah, ketika kita datang survei karena sudah dapat dana dan desain, wah ini gimana nih? Ini mau dibangunkan atau tidak begitu. Nah, di situ kemudian dari mereka sih sangat antusias. Ya sudah, yang ini di stop saja, karena ya apa yang dikerjakan sebelumnya juga boleh dikatakan vernacular architecture ya. Jadi mereka dengan pengetahuan yang seadanya mencoba membangun, karena memang masjid ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mereka mengadakan berbagai macam kegiatan itu di bekas sekolah. Ada sekolah yang dekat di sana, kemudian ada satu ruang dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan. Nah, karena itu ketika kemudian bangunan
ini akan ditawarkan dengan pendanaan yang dari luar, mereka dengan antusias menghentikan pekerjaan. Kemudian kita serahkan secara penuh oleh Rumah Amal Salman untuk membangun, yang disupervisi oleh saya selaku dosen arsitektur di SAPPK ITB. Gitu. Berarti melanjutkan fondasi yang sudah dibangun itu, Pak? Nah, awalnya kita berpikiran seperti itu, tapi kemudian berdasarkan analisis dan sebagainya, fondasi sebelumnya akhirnya kita tidak pakai, ya, agar kita benar-benar yakin bahwa fondasi yang kita buat juga fondasi yang sangat kokoh, kuat gitu ya. Khawatir terjadi penurunan bangunan, itu kita harus membuat fondasi yang cukup katakan reliable, ya, untuk menopang sistem struktur yang kita buat dengan rigid frame beton bertulang. Kolaborasi ini menurut saya sangat bagus ya. Jadi ITB harus membuka juga ruang yang seluas-luasnya untuk kolaborasi dengan berbagai macam pihak di luar. Nah, salah satu contoh misalkan kolaborasi yang sangat bagus adalah dengan Rumah Amal Salman. Jadi Rumah Amal Salman adalah NGO yang juga ada di lingkungan ITB begitu ya, meskipun secara organisasi tentu terpisah. Namun mereka memiliki kelincahan dalam bergerak begitu ya, tidak sebagaimana barangkali LPPM ITB ataupun ITB karena aturan yang menaunginya dan sebagainya. Jadi kerjasama dengan pihak-pihak dari luar ini akan sangat membuat kecepatan dari apapun yang kita laksanakan itu bisa sangat cepat. Ya, mereka bisa turun dengan full tim, kemudian dengan durasi yang lebih panjang begitu ya. Sementara kita ITB itu memiliki kompetensinya ya, dalam berbagai macam hal. Contohnya misalkan Rumah Amal Salman bisa terjun langsung ke lapangan untuk mendampingi masyarakat, namun ketika kompetensi arsitektur perlu untuk terjun ke lapangan, mendesain bangunan, mendesain masjid, itu bisa disuplai dari ITB. Nah, diharapkan ke depannya ITB tentu membuka tidak hanya dengan Rumah Amal Salman, tapi juga dengan berbagai macam NGO yang lain, agar kolaborasi-kolaborasi seperti ini bisa sangat besar pengaruhnya. Jadi keinginan Pak Rektor agar ITB yang berdampak itu bisa terlaksana dengan kerjasama dan kolaborasi yang lebih luas. Terima kasih banyak Pak Andri atas waktunya. Ya, terima kasih. Selamat siang.